Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Simsim Rokiba dari jurusan Manajemen Dakwah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan berdirinya berbagai organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasanya disebut NU ya. NU itu lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, yang dipimpin oleh Kiai Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar serta Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai sekretarisnya, seperti itu. Organisasi ini didirikan para ulama di Surabaya. Kata Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Kelahiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi tak bisa dilepaskan dari dua organisasi yang hadir sebelum NU sebelumnya, yaitu Nahdlatul Wathon pada tahun 1914 dan Tasfirul Afkar pada 1918, seperti itu. Kedua organisasi yang itu sama-sama lahir di Surabaya. Nahdlatul Wathon Kebangkitan Tanah Air itu merupakan organisasi yang aktif di bidang pendidikan dan dakwah, sementara Tasfirul Afkar Kebangkitan Pemikiran itu lebih ke bidang sosial, seperti itu. Kedua organisasi ini kemudian mendirikan lagi satu organisasi kaum pemberbaikan ekonomi rakyat, yaitu Nahdlatul Tujar, Gerakan Kaum Saudagar. Karena muncul dengan berbagai organisasi yang bersikap aktif, maka diputuskan untuk membuat organisasi yang lebih mencakup bidang sistematis semuanya, gitu. Didirikan Nahdlatul Ulama bertujuan untuk melestarikan serta mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu dari 4 imam besar Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Untuk mendasarkan prinsip dalam organisasi NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari menuliskan kitab Qonun Asasi dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab ini menjadi pedoman dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam sosial, budaya, politik, dan agama, seperti itu. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1930 Hijriah, seperti itu. Dan yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di kampung halamannya yaitu di Yogyakarta. Muhammadiyah ini berdiri untuk mendukung pikiran dan usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberikan ajaran Islam di Jawa yang menurut pendapatnya terlebih dipengaruhi hal-hal yang mistik, seperti itu. Nama Muhammadiyah sebenarnya diusulkan oleh sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu keraton Yogyakarta, seperti itu. Awal pemikiran dibentuknya organisasi Muhammadiyah ini karena pendalamannya dari kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap perintah dalam Al-Quran surat Ali Imran, seperti itu, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekolah umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada orang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dari sinilah muncul pemikiran itu untuk membentuk organisasi Muhammadiyah, seperti itu. Yang ketiga yaitu SI atau Syariat Islam. Melalui organisasi Syariat Islam di Surakarta yang dipimpin oleh Haji Samanhudi, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 ini. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya, seperti itu. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Tirto Adi Surjono
Mendirikan Syarikat Dagang Islamiyah di Bogor pada tahun 1909, tanggalnya 5 April. M. Cokro Aminoto masuk Syarikat Islam bersama Hasan Ali Suraji, seorang keturunan Islam Werner Usindia. Cokro Aminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama Syarikat Dagang Islam SDI menjadi Syarikat Islam. Seperti itu. Pada tahun 1912 Masehi dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pimpinan baru. Tujuan Syarikat Islam yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Seperti itu. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam dan hidup menurut perintah agama. Yang keempat, LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Inilah berdiri pada tanggal 3 Januari 1972. Yayasan Lembaga berdiri Yayasan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Lemkari di Surabaya, Jawa Timur. Pendirinya adalah Dr. Randes Nur Hasim, R.E. Masyadi, Dr. Randes Bahroni Hartanto, Susto Jawiro Jomo, BA Wijono BA. Seperti itu. Lembaga dakwah Islam berdiri sesuai dengan cita-citanya para ulama perintisnya, yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan, menyebarkan ajaran agama Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan latar budaya masyarakat Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.